Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfiru wa yarham. Mari semua angkat tangannya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ilahi ya rabbi anta maulana. Mari semua kita sama-sama muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah Alhamdulillah, ikraman wa ta'diman wa mahabbah. Segenap para alimul ulama, segenap para masyayikh, ustazah, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang lagi cuti, yang kami hormati, dan juga kepada seluruh jamaah Majelis Al-Mubarak, ukhtiku, ukhtifilah calon bidadari surga ini. Mudah-mudahan ya, amin Allahumma amin. Yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi yakinlah itu semua tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada panjenengan semuanya, yang insya Allah majelis ini penuh dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan perkumpulan kita ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senang dan bangga bahkan tersenyum melihat panjenengan semua para pekerja migran Indonesia yang telah rela berkorban dan berjuang demi masa depan keluarga kita, yang telah rela berkorban demi masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pekerjaan kita di sini dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Oke? Caranya yang nopo aja dinilai ibadah. Jangan semerep nomboten. Biar pekerjaan kita dinilai ibadah, sinten sing semerep carane. Caranya dengan apa? Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus kare kita untuk mengawali pekerjaan kita diawali dengan niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu dinilai dengan diawali dari niat. Berarti kula panjenengan itu carane biar pekerjaan kula jenengan ten mriki dinilai ibadah kali Gusti Allah. Berarti setiap kita mau memulai pekerjaan kita di pagi hari, kita baca niat. Jenengan niat apa mboten biasa wae isu-isu? Nggih. Nek kula niate ya, Kang. Nggih. Kalau mau kita mengawali aktivitas pekerjaan kita, kula niat bisa bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ibadah ngewangi bojo golek nafkah. Sing duwe bojo
dua. Halal yang pertama adalah kita minta halal kepada Allah, itu yang pertama. Nah, caranya yang apa kita halal kepada Allah itu? Caranya seperti di bulan kemarin kita menemui bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat manusia untuk puasa di bulan Ramadan. Bagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih muttafaq alaih. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Man utawi sapa wong iku sapa kang poso sapa man Ramadana ing dalem bulan Ramadan, imanan krana iman wa ihtisaban lan golek ridane Gusti Allah, ghufira maka den ngapura lahu kedheman min dzambi mata kok apa ma perkara takon bapak kakus Gusti Allah ma pindahi saking kira-kira dosa. Artinya apa? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dengan atas dasar iman dan ikhlas menjadi ridhonya Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara kita mencari halal kepada Allah. Setelah kita puasa di bulan Ramadan, bukan puasanya ditambah tarawih, kita benar. Kurang tarawih ditambah tadaruse, ya. Kurang tadaruse ditambah sholat tarawih, ya. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas mencari ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan tersebut. Kemudian kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal, dosa-dosa orang tersebut bersih, suci seperti orang seperti bayi yang baru lahir. Nah, kemudian kita masuki bulan Syawal setelah kita minta halal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita halal kepada sesama manusia. Karena hubungan manusia itu ada dua. Siapa yang
Kata Rasulullah, masyita wa insita wa huwa khairul lak. Terserah kamu, jika kamu tambah itu akan lebih bermanfaat buat diri kamu sendiri, kata Rasulullah. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini berkata lagi, ya Rasulullah, kalau begitu akan aku jadikan sholawatku ini separuh daripada doaku. Besar sholat doanya itu 10 menit ya, yang 5 menit ya berdoa untuk dirinya sendiri, yang 5 menit sholat kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Masyita wa insita wa huwa khairul lak. Terserah kamu, jika kamu tambah maka akan lebih bermanfaat buat kamu sendiri. Sebenarnya sholawat itu tidak menguntungkan Nabi Muhammad ya, menguntungkan buat kita sendiri. Ya, itu kata Rasulullah. Kemudian apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Rasul, kalau seperti itu ya Rasul, maka 3/4 lah katanya. 3/4 dari doa saya ini aku akan baca sholawat kepadamu. Kata Rasulullah sama. Masyita wa khairul lak. Wa apa? Masyita wa insita wa huwa khairul lak. Maka akan jika kamu tambah akan lebih baik buat diri kamu sendiri. Terus di akhir ujung hadisnya Ubay bin Ka'ab ini berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini doa saya semuanya seluruhnya aku bacakan sholawat kepadamu. Jadi Ubay bin Ka'ab ini dalam